Halo semuanya, jadi kali ini kita berisik bercerita episode 1. Kita dibarengin sama Yoel. Halo. Nah, jadi Yoel adalah mahasiswa bisnis digital tahun 2024 kelas internasional. Betul. Benar ya? Nah, sebelumnya gimana nih? Apa kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah, baik ya. Baik. Nah, jadi kali ini pembahasan kita itu kita pengen tahu tentang pemasaran di dunia di era yang sekarang gitu. Oke. Nah, jadi Yoel ini bener kan mahasiswa bisnis digital. Betul. Nah, kalau di bisnis digital tuh ada belajar apa aja sih? Sebenarnya kalau di bisnis digital itu kita cukup mempelajari banyak ya kalau tentang bisnis. Kayak contoh kita juga mempelajari manajemen. Nah, terus kebetulan di semester ini itu kita juga belajar ada yang namanya pemasaran digital. Lalu kita juga belajar e-commerce gitu. Oke. Nah, berarti mahasiswa bisnis digital ini di tahun 2025 berarti kan semester 3 ya bener ya? Betul. Nah, semester 3 ini udah memahami tentang pemasaran digital itu sendiri? Sudah sih, karena pemasaran digital ini kita benar-benar di mata kuliahnya itu nge-breakdown banget. Kayak pemasaran digital itu kita apa aja yang harus dilakukan. Terus kayak misal kita nganalisa kesalahan-kesalahan apa aja yang biasanya terjadi ketika seseorang itu melakukan pemasaran. Jadi kita benar-benar breakdown, kita tahu biasanya kesalahan-kesalahannya apa. Terus lalu juga kita belajar gimana sih solusinya kita itu bisa ngelakuin pemasaran tuh yang benar-benar efektif gitu, yang benar-benar nyampe ke audiens kayak gitu. Oke, nah sebelum semakin mendalam nih ya, Betul. mungkin pertanyaanku tuh aku pengen tahu POV dari mahasiswa kalau misalnya ngasih pengetahuan tentang pemasaran digital nih. Mungkin kan banyak sobat-sobat UMKM ini masih yang belum tahu bagaimana pemasaran digital itu yang efektif dan efisien. Nah, mungkin kalau buat teman-teman UMKM yang baru merintis, terus baru memulai usahanya, itu kira-kira untuk pemasaran digital yang efektif dan efisien itu gimana sih? Oke, dari aku sendiri, yang pasti yang pertama itu harus mengenali audiens. Jadi tahu audiens ini behaviornya gimana, tahu audiens ini dari skala umurnya itu dari berapa sampai berapa, dari produk mereka itu untuk menjangkaunya ke mana. Dan kalau memang itu produk mereka menjangkau ke seluruh umur, itu mereka bagus banget kalau mereka itu bisa memasarkan di seluruh sosial media. Contohnya mungkin sosial media sekarang yang lagi rame ada TikTok, ada Instagram. Di situ mereka nggak apa-apa banget kalau mulai bikin akun baru, tapi di situ mereka juga harus mengikuti zaman. Jadi tren-tren apa yang ada di sosial media sekarang itu mereka harus mengikuti supaya kayak audiens ini bisa ke hook dengan pemasaran-pemasaran yang kita berikan ke mereka kayak gitu. Berarti utama dari pemasaran digital ini sendiri itu kita harus bisa memberikan hook biar video itu menarik gitu. Betul. Nah, kalau hook ini bahas tentang hook. Ya. Hook itu kan bisa dibilang banyak banget ya. Betul. Kalau misalnya diruntutin tuh bisa banyak banget macam-macam hook yang bisa kita pakai buat pemasaran digital ini. Benar. Nah, kira-kira di era yang sekarang nih tahun 2025, Ya. hook yang gimana kira-kira yang bisa kayak kasih umpan ke musuh tapi anggapannya musuh ini adalah customer kita gitu. Betul. Nah, kira-kira gimana hook yang gimana biar mereka itu bisa makan umpan dari kita? Nah, kalau dari aku sendiri sih yang sudah aku analisa di beberapa video yang ramai itu hook-hook yang biasanya awalnya itu mereka ngasih edukasi, yang biasanya itu bersangkutan sama produk yang mereka jual. Contoh mungkin produk sereal supaya buat makanan gitu, buat pengganti makanan. Mereka ngasih hook dulu kalau orang-orang ini biasanya mereka nggak sarapan itu efeknya apa, kalau mereka belum sempat sarapan atau mereka kurang mengkonsumsi beberapa gizi atau apa, akibatnya itu bagaimana. Nah, dari situ ketika orang-orang ini udah teredukasi, mereka udah tertarik nih sama videonya. Nah, itu jadi mereka nonton dan ternyata di akhir si pemilik usaha ini dia memasarkan produk mereka yaitu sereal ini sebagai pengganti sarapan. Jadi dia memberikan solusi atas masalah-masalah yang sudah ada gitu. Nah, terus juga aku lihat itu ada konten itu namanya UGC. Jadi konten ini adalah ketika perusahaan dia itu berperan sebagai audiens. Jadi dia membuat satu akun baru dan dia di situ berperan sebagai audiens. Dan di akun tersebut dia full membahas apa yang bersangkutan dengan produk tersebut. Mungkin kalau aku boleh sebutin, waktu itu salah satu merek deterjen, dia itu ada UGC-nya. Itu adalah memviralkan namanya laundry Majapahit. Kalau mungkin tahu. Nah, itu banyak tuh muncul tuh. Betul. Nah, di situ kan lumayan rame tuh. Bahkan sampai ada beberapa kreator yang kayak bikin video kayak pengen nyobain laundry Majapahit. Yang ternyata itu adalah salah satu
marketing, Ha. campaign. Ha. Dimana ternyata di laundry Majapahit itu dia cuma pakai satu produk, satu produk deterjen itu. Nah itu juga jadi salah satu hook sih, karena kita lihat sekarang tuh di sosial media semuanya itu serba cepat. Jadi orang-orang tuh sekarang udah nge-scroll tuh nggak nonton videonya secara full. Jadi hook itu cukup penting sih. Ya, nah kalau misalnya bahas laundry Majapahit, sebenarnya aku juga pernah analisis sedikit lah. Kalau misalnya di sosmed itu juga ada iklan rokok elektrik. Betul. Nah, rokok elektrik itu kan kalau di Indonesia kan tidak dipromosikan secara kayak buka-bukaan atau gimana ya. Betul. Nah, itu tuh ada salah satu akun, dia tuh mempromosikan akun rokok elektrik yang namanya tuh Relix. Oh iya. Nah, rokok elektrik itu di kayak POV nongkrong. Jadi dia nongkrong, terus dia bilang, Relix ini enak banget, gini. Tapi nggak sambil disedot, karena kan kalau di sosmed itu masalah perokokan itu kan nggak boleh ya, kan diblokir. Restricted jadi, lah. restricted. Jadi itu nggak bisa dipublikasikan secara terbuka. Nah, banyak caranya tuh mereka tuh kayak ya sebenarnya sama sih kayak laundry Majapahit itu. Jadi dia kayak promosinya tuh kayak tipis-tipis, tapi orang-orang tuh ngelihat itu semuanya gitu. Itu mungkin bisa dibilang hook yang sama ya berarti Betul, dengan hook yang laundry sama. Majapahit itu Benar, sendiri ya. benar. Nah, kira-kira nih kalau misalnya Yoel sendiri nih, kira-kira ada usaha nggak di rumah gitu? Kira-kira ada ngebantu usaha orang tua juga atau enggak? Kebetulan dari saya sendiri tuh ada orang tua ada usaha itu ngebuka toko alat tulis. Gitu. Oh, ATK. Ya ATK. Nah, jadi kalau di usaha orang tua ini di marketing digitalnya itu aku ngebantunya itu di sosial media. Dan itu juga karena alat tulis ini kebutuhan sehari-hari. Jadi di sosial medianya ini aku lebih ke mouth to mouth. Jadi dari aku memasarkan di sosial media. Yang sosial medianya itu kebanyakan adalah orang-orang di sekitarku. Jadi ketika mereka butuh alat tulis nih, mereka jadi top of mind-nya adalah aku bisa beli di tokonya Yoel, karena ya itu pasti lebih mudah gitu daripada mereka harus cari-cari toko. Mereka bahkan mungkin belum tahu barangnya ada apa enggak. Kalau di tokoku sendiri kan mereka bisa tanya, Yoel, di toko kamu ngejual ini nggak? Oh ngejual. Oh ya udah deh, aku mau beli gini. Jadi tuh cukup memudahkannya di situ sih. Gitu. Jadi memang semua penjualan itu dan semua itu bisa dilarikan ke era digital ya sebenarnya. Betul banget. Jadi memang era digital ini benar-benar kayak bisa membantu kita penjualan dan promosi, semua itu benar-benar kebantu banget. Nah, kalau misalnya selain ATK, kalau misalnya makanan nih, emang kira-kira bisa nggak di era di digital ini? Era bisa banget. Malah bener kayak katamu tadi, semuanya itu bisa didigitalkan. Kalau makanan ya, sekarang pasti ada yang namanya itu food vlogger. Nah, food vlogger ini juga salah satu dari marketing digital, di mana ketika orang-orang itu sudah ada trust yang tinggi kepada food vlogger tersebut, dan ketika food vlogger tersebut mereview salah satu usaha, orang itu jadi trust kayak beneran enak nih di tempat makan ini, atau tempat makan ini bener-bener tempatnya itu mungkin nyaman, atau mungkin dari segi penjualannya itu dia pelayanannya bagus, makanannya enak, harganya terjangkau. Mereka bisa mendapatkan informasi itu. Dan mungkin juga sekarang ya aku lihat meskipun produknya makanan, konten apapun itu bisa mempromosikan itu gitu. Kayak mungkin salah satu yang aku sendiri pernah lihat itu ada usaha, dia tuh jualan ayam. Tapi di konten-kontennya dia tuh nggak yang secara langsung mempromosikan ayamnya itu. Jadi dia lebih ke konten kayak ngobrol sehari-hari atau apa. Tapi tempatnya itu dia lokasinya di jualan ayamnya itu. Jadi orang tahu kayak dia ini jualan ayam itu di mana sih? Jadi orang itu pasti penasaran kayak ini kontennya asik. Kulihat nih dia jualan, dia jualannya di mana sih? Karena orang tuh juga pasti dari pandanganku tuh tertarik ketika mereka itu beli ke satu tempat dan orang yang ngejualin itu juga ngasih kenyamanan gitu. Kayak aku seneng nih kalau beli di sini karena orang yang ngejual mungkin asik buat diajak ngobrol, mungkin kayak gitu-gitu sih. Ya berarti emang semua itu benar-benar bisa dipromosikan secara digital. Betul. Nah, Kak, tapi nih balik lagi nih ke awal nih. Tadi kan Yoel nih mahasiswa bisnis digital. Benar. Kira-kira nih, kalau di mahasiswa ini sendiri, Yoel udah pernah mencoba nggak di digital nih apa? Apa dari tugas atau apa gitu? Kira-kira? Kalau dari tugas sih pasti ya, karena kayak yang aku bilang tadi, e-commerce itu kebetulan ada tugasnya di mana kita itu harus
membuat suatu usaha gitu, dan itu melalui e-commerce, dan di e-commerce itu kan udah digital. Jadi ketika kita mempromosikannya atau kita memasarkannya itu juga by digital. Dan kebetulan juga nih aku sempat ikut beberapa event, dan event ini juga pasti dia butuh marketing. Dia butuh ketika event ini mencari peserta mungkin atau mencari sponsor, dia butuh marketing. Dan di situ digital ini sangat membantu, karena sekarang di Instagram itu ada, kita bisa melihat views kita berapa, engagement kita berapa, dan itu sangat-sangat membantu gitu. Ketika kita mungkin mengajukan sponsor, itu sponsor jadi percaya kayak, oh di event ini engagementku bisa setinggi ini, atau enggak mungkin di peserta. Ketika event itu terlihat ramai, peserta pun jadi penasaran kayak, ih kok event ini diikutin banyak orang sih, ini event apa? Jadi dia mempelajari. Jadi kan marketing itu kan bukan ketika kita memasarkan produk kita dan orang langsung beli, tapi dengan kita memasarkan, orang itu penasaran. Dan dari penasaran itu baru kita nge-build gimana caranya dia bisa ngebeli kayak gitu. Dan di mana kita bisa buat mereka percaya. Benar. Kita itu juga bisa bikin gimana caranya mereka itu bisa repeat order juga ya. Benar ya? Benar, itu benar banget, itu harus sih kalau itu. Nah, kalau misalnya di mahasiswa itu pasti juga ada yang namanya organisasi. Betul. Nah, kira-kira kalau di organisasi itu juga ada tentang pemasaran nggak? Dalam organisasinya bisnis digital nih. Oh, sangat ada, karena kebetulan kita di bisnis digital. Jadi event-event kita pun cukup memakai apa ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di mata kuliah gitu. Contoh tadi ada pemasaran digital. Ketika kita punya event, kita butuh memasarkan event ini. Gimana caranya kita bisa memasarkan ini melalui media digital gitu. Contohnya mungkin bikin feed Instagram, bikin konten di Instagram, bikin konten di TikTok, atau mungkin sekarang kita bisa pakai ads, mungkin kayak TikTok ads, IG ads, Instagram ads, kayak gitu-gitu. Jadi kalau di event itu juga sangat butuh sih, karena ya seperti yang saya bilang tadi, dengan banyaknya konten, dengan banyaknya feeds yang kita upload di event kita, itu dia menaikkan engagement. Dengan menaikkannya engagement itu juga menjadi salah satu cara untuk menaikkan trust, antara itu untuk sponsor, apakah itu untuk peserta. Jadi tujuannya itu nge-build trust bahwa event ini itu adalah event yang sangat worth it untuk diikuti, mungkin seperti itu. Aku dengar Yol ini adalah salah satu ketupel di GoFest. Betul. Nah, di GoFest itu adalah event internasional. Betul. Nah, gimana tuh cara pemasarannya sampai di luar negeri gitu? Sedangkan kalau event yang namanya internasional, nasional, itu harus minimal 4 instansi dari berbeda negara. Betul. Karena ini internasional. Betul. Kalau nasional 4 instansi dari 4 daerah yang berbeda. Betul. Nah, kalau internasional nih di GoFest, pemasarannya gimana biar bisa sampai tembus ke luar negeri gitu? Nah, salah satu cara kita itu by relasi. Jadi pasti kebetulan ketika saya membangun panitia-panitia di GoFest ini, ada beberapa panitia itu yang mempunyai kenalan di luar negeri. Dan itu juga jadi salah satu cara kita untuk memasarkan mouth to mouth. Jadi ketika kita memberikan info kepada salah satu teman kita, temennya ini bakal menawarkan ke teman-temannya yang lain. Jadi orang-orang luar negeri itu jadi bisa tahu gitu loh, kayak oh dari Indonesia ini dia bikin event namanya di GoFest. Jadi orang-orang luar tuh juga bisa tahu dengan itu. Atau mungkin balik lagi tadi ke Instagram, karena ketika saya sendiri melihat engagement di Instagram itu nyampe ke beberapa negara. Contohnya mungkin sampai waktu itu sempat ada di Brazil, ada di Malaysia dan lain-lain. Itu juga jadi salah satu cara kita untuk bisa memasarkan ini secara internasional. Dan ya memang butuh effort dan konten-konten atau mungkin apa yang kita upload tuh butuh sangat masif gitu loh. Tapi memang itu adalah salah satu cara supaya apa yang kita tawarkan ini bisa nyampe ke audiens yang sangat luas. Jadi mungkin kayak gitu sih kalau cara kemarin. Nah, kalau misalnya cara kemarin itu kan mouth to mouth-nya. Ya. Nah, kalau misalnya secara sosmednya nih, brandingan yang harus kayak gimana biar itu bisa nyampe ke luar negeri gitu. Karena targetnya sendiri ada 4 negara yang berbeda gitu kan. Nah, mungkin dari yang pertama itu bisa isinya itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang di luar negeri, atau mungkin bahasa internasional. Sekarang kan ada bahasa Inggris ya. Iya, benar. Jadi mungkin ketika kita ngupload feeds, kita mengupload konten, apa yang ada di caption, apa yang ada di kontennya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika misal
konten itu terlewat di for your page-nya orang luar negeri, mereka jadi bisa tetap paham kalau oh ini tuh event internasional gitu loh. Dan mungkin salah satunya juga adalah kita mengikuti tren yang ada di luar negeri, karena saya sendiri melihat kalau di sosial media itu ada yang namanya algoritma, dan algoritma itu saya sendiri melihat kayak di jangankan tiap negara, tiap daerah di negara kita aja berbeda-beda. Nah, jadi kita harus menganalisa algoritma apa yang ada di luar negeri ini, yang lagi rame di luar negeri ini apa, mereka itu trennya itu lagi mungkin kontennya yang seperti apa. Jadi kita ngikutnya di situ, karena kan kalau di sosial media itu kalau kita pakai sound salah satu artis mungkin atau apa, itu kan langsung jadi satu, mungkin orang Indonesia atau orang luar negeri, dan itu juga nanti bakal menaikkan inilah engagement kita untuk bisa sampai ke luar negeri, mungkin kayak segitu. Oh, berarti dari sound aja itu udah bisa nyampe ke luar negeri juga nih, kalau misalnya buat event di GoFest kemarin. Betul. Oke, berarti di sini tuh memang cara-cara pemasaran tuh berbagai macam ya. Betul. Benar-benar banyak banget caranya. Gimana caranya kita itu bisa nyentuh target kita. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang balik lagi ke tentang dunia kuliah. Ya. Kalau keluh kesah deh. Keluh kesah kuliah di bisnis digital tuh apa sih sebenarnya? Susahnya apa dan serunya tuh apa gitu? Oke, mungkin serunya adalah dari aku sendiri kan basicnya dari IPS. Jadi kalau ketemu mata kuliah itu yang mungkin menghitung atau apa, karena basicnya juga suka menghitung, itu seru karena jadi tantangan ya? Tantangan. Malah seru ya? Malah seru. Oke. Dan di bisnis digital itu kita nggak cuma belajar di bisnis, tapi kita juga ada di informatika. Dan informatika ini buat aku sendiri ada hal yang baru. Mungkin sebelumnya itu hanya sekedar tahu, tapi di bisnis digital ini mulai mendalami lah. Jadi itu menjadi tantangan baru juga gitu loh. Tapi ya memang perlu waktu belajar yang cukup lama memang untuk memahami itu, dan dari aku sendiri pun hanya sekarang baru memahami di dasarnya. Tapi di bisnis digital ini benar-benar banyak hal yang menjadi tantangan baru, jadi challenge baru, jadi motivasi lah untuk kita buat aku sendiri nih, buat mau untuk terus belajar. Karena banyak hal-hal baru, banyak yang mungkin meskipun dari IPS mempelajari ekonomi, tapi mungkin di pemasaran digital itu nggak terlalu dalam, atau mungkin di e-commerce-nya kita nggak terlalu dalam. Jadi mata kuliah ini kan mengikuti zaman. Jadi ketika masuk di bisdik itu benar-benar kayak oh sekarang tuh zamannya lagi gini ya, oh ternyata sekarang tuh trennya lagi gini, jadi benar-benar harus mengikuti banget. Jadi mungkin kalau keluh kesah sih mungkin ada sedikit kesulitan ketika harus mempelajari yang informatika, tapi untuk hal yang seru itu adalah hal baru yang masih bisa, atau hal yang masih bisa untuk dipelajari gitu. Jadi itu adalah challenge baru gitu. Kalau misalnya susahnya berarti kira-kira gimana nih? Kan tadi kan serunya tuh malah kalau ada tantangannya tuh, karena belum pernah dapat pelajaran tentang itu. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya susahnya nih di bisnis digital, yang bikin pusing gitu kira-kira. Yang bikin pusing mungkin kalau dari aku sendiri tuh lebih ke informatikanya ya, karena itu kan coding. Kita mencoba untuk bikin website, kita coba untuk bikin aplikasi. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk memudahkan tugas kita, tapi aplikasi itu adalah aplikasi baru, dan yang dimana ketika aplikasi itu dia punya fitur yang banyak yang harus dipelajari. Dan mungkin susahnya itu di situ, ketika kita harus mempelajari aplikasi-aplikasi yang menunjang perkuliahan kita. Terus juga mungkin dari device mungkin bukan hal yang berpengaruh besar, tapi dia adalah salah satu yang menunjang kita ketika kita berkuliah gitu. Jadi ketika device ini kurang membantu, itu juga cukup menjadi salah satu hambatan sih, karena dari aplikasi itu kita butuh dari aplikasi itu kita pakai di device kita. Nah itu kadang device kita itu antara device kita mungkin nggak kuat, atau mungkin device kita itu kalau dipakai buat aplikasi itu mungkin kurang efektif, kayak susah dan lain-lain. Itu jadi salah satu tantangan yang susah sih. Berarti di bisnis digital itu sendiri itu memang perlu dibutuhkan device-nya juga gitu ya. Karena memang pengodingan, terus ada tugas-tugas yang memang memerlukan device yang sangat memadai lah. Betul. Oke, nah dari Yoel ini sendiri kan mahasiswa bisnis digital. Betul. Rencananya nih ke depannya, bakal mau jadi seorang pengusaha atau yang kayak gimana, yang lain-lainnya, atau ada rencana juga
bikin usaha bareng teman-temannya ada di bisnis digital? Nah, mungkin dalam waktu dekat ini sebenarnya ada ya, kalau mungkin membangun usaha dengan teman-teman. Tapi dari aku sendiri melihat usaha ini adalah tempat untuk aku belajar, di mana aku mencoba hal yang baru, di mana aku sendiri baru merasakan hal ini, baru menjalani hal ini. Ini adalah menjadi hal yang baru. Dan untuk planning-planning mungkin tetap bekerja di perusahaan atau bagaimana, itu tetap dikejar gitu, karena mungkin di era sekarang dengan banyaknya usaha-usaha itu kita juga harus punya backup plan. Dan usaha ini meskipun mungkin prospeknya sangat bagus, mungkin audiensnya udah dapat, atau mungkin itu adalah hal yang lagi tren sekarang, tapi mungkin dari aku sendiri memandang kita perlu punya backup plan. Apalagi di usia kita yang mungkin masih muda ya, masih banyak waktu untuk kita mencoba hal baru. Dan mungkin usaha-usaha itu adalah wadah kita untuk bisa mencoba hal-hal baru itu, dan kita mencoba hal yang positif tuh. Kita mencoba untuk memberikan hal positif untuk kita sendiri, kita ngasih hal yang positif untuk ke orang lain juga. Jadi mungkin kayak gitu sih kalau buat pandangan-pandangan sekarang. Berarti sebenarnya walaupun kita punya plan buat usaha, tapi kita juga harus ada target yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Gitu. Betul. Oke, nah kalau misalnya di dunia perkuliahan juga nih, tadi kan Yoel juga seorang staff dari organisasi. Betul. Kira-kira nih, kalau misalnya dalam kuliah tersebut, kita tuh mengambil pengalaman tuh dari mana aja sih yang bisa kita ambil pengalaman? Gitu? Sebenarnya sangat banyak ya kita mau ngambil pengalaman. Yang pertama mungkin dari organisasi. Lalu yang kedua mungkin kalian bisa ikut volunteer event yang ada di daerah-daerah kalian. Mungkin itu event konser, event kemanusiaan atau apapun itu juga jadi pengalaman. Atau mungkin kalian bisa melakukan part-time. Part-time itu juga salah satu kalian bisa mencari pengalaman. Lalu kalau kalian memang dalam kondisi yang memang memungkinkan ya, kalian juga bisa membangun usaha. Karena dari usaha itu kalian benar-benar belajar gimana cara kalian mengatasi masalah, gimana kalian harus mencari solusi dan lain-lain. Jadi cukup banyak sih. Bahkan mungkin pengalaman-pengalaman itu bisa dapat dari hal-hal yang mungkin kita nggak duga. Mungkin dengan kita relasi kita mungkin dengan banyak orang, kita mungkin awalnya itu niatnya mungkin cuma nongkrong, ngopi, tapi dari situ kita benar-benar dapat insight baru, kita dapat pengalaman baru dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Itu juga bisa jadi salah satu pengalaman yang kita dapat gitu loh. Mungkin kita bisa dapat banyak kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita manfaatkan nantinya. Mungkin itu sih kalau wadah-wadah yang bisa kita dalami buat kita bisa dapetin pengalaman. Oke, berarti buat semua mahasiswa nih kalau misalnya emang mau cari pengalaman tuh sebenarnya banyak banget ya? Banyak banget. Gak harus organisasi. Betul. Gak harus part-time. Ya. Semua itu punya jalannya masing-masing. Betul. Soalnya nih, di sosial media itu banyak banget, gencar banget. Organisasi tidak penting. Betul. Lebih baik kalian part-time gitu. Nah, sebenarnya itu malah tergantung jalannya masing-masing gak sih? Betul. Karena emang mahasiswa itu punya jalannya masing-masing. Gimana caranya dia mencari pengalaman, gimana caranya dia bisa apa ya, kayak mendapatkan hal-hal baru gitu. Benar. Karena jujur kita di SMA dan loncat ke mahasiswa, Ya. itu beda banget gitu. Sangat beda. Dari kita, oke, di SMA udah sering organisasi, udah capek mahasiswa, gak usah organisasi lagi. Ya. Nah, sedangkan padahal tuh beda ya. Beda. Dari organisasi SMA, Beda banget. organisasi mahasiswa itu mempunyai jalannya yang berbeda banget gitu. Betul. Dari struktural, terus dari gimana caranya jalannya kepanitiaan gitu. Benar. Nah, tapi kalau misalnya seperti yang aku bilang tadi nih, bener nggak organisasi itu hal yang buruk, hal yang merugikan? Oke, kalau dari pandanganku sendiri, itu bisa menjadi hal yang benar atau bisa menjadi hal yang salah. Gimana benarnya? Benarnya itu ketika kalian benar-benar memanfaatkan organisasi itu secara benar. Kalian bisa benar-benar mencari apa sih manfaat yang bisa aku dapat di organisasi tersebut. Jadi kalian masuk organisasi itu jangan kayak, temenku masuk nih, aku ikutlah. Aku cuma gabut doang nih biar ada kegiatan. Itu buat aku hal yang salah gitu. Dan kalian tuh harus benar-benar nyari tahu benefit apa yang kalian bisa dapat dari organisasi tersebut. Dan yang salah gimana? Yang salah adalah ketika kalian sangat memprioritaskan organisasi itu dan itu melebihi kewajiban kalian sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Jadi nggak balance gitu ya? Jadi nggak balance. Berarti seharusnya itu harus balance. Bener, harus balance. Organisasi berjalan, perkuliahan juga harus berjalan. Tugas jangan sampai telat, masuk kelas itu jangan sampai bolos. Terus kalau memang ada materi dosen mencoba untuk aktif. Jadi kalian benar-benar
memanfaatkan ilmu-ilmu yang kalian dapat dari mana aja. Kalian dari organisasi, kalian belajar untuk ngobrol, kalian belajar untuk public speaking, kalian belajar untuk anak calling, mengatasi masalah dan lain-lain. Dan kalian harus juga bisa menerapkan itu di mata kuliah kalian gitu. Ketika kalian mendapatkan tugas dari dosen, gimana cara kalian mengerjakan tugas ini, analisa apa yang kalian lakukan supaya tugas ini itu sesuai dengan jawabannya dan lain-lain, sebenarnya seperti itu. Ya, berarti kan di luar kita terpakainya waktu kita, sebenarnya organisasi kita juga bisa jalin relasi nggak sih sama dosen? Betul, karena organisasi kita itu pasti berinteraksi dengan dosen. Entah itu mungkin kita butuh konsultasi atau mungkin kita butuh pembicara dengan dosen tersebut. Itu juga jadi salah satu cara kita bisa mendapatkan relasi dosen. Dan buat aku sendiri, mempunyai relasi dosen itu adalah hal yang sangat bagus gitu. Itu adalah hal plus yang bisa kalian dapatkan itu ketika kalian berkuliah, mungkin gitu. Nah, kalau misalnya masalah relasi nih, berarti dari misalnya kita menjalankan event dan lainnya, relasi apa aja yang udah dapetin dalam organisasi itu? Yang pertama pasti ini ya, relasi mungkin dari yang satu angkatan dulu. Mungkin satu angkatan ini kan kebetulan di Bistik 300 orang lebih ya. Banyak ya? Banyak, dan nggak mungkin menghafal satu persatu 300 itu. benar. Tapi dengan mengikuti itu, kita jadi mengenal cukup banyak anak. Kita jadi tahu, oh ketika mungkin kita butuh sesuatu, kita bisa ke anak ini. Kita butuh, mungkin kalian kerja nih, butuh orang. Oh, aku tahu nih orang yang memang bagus untuk di pekerjaan ini. Itu bisa jadi salah satu. Dan pasti, dan selanjutnya itu dari kakak tingkat. Kakak tingkat kita adalah orang-orang yang sebenarnya sama kayak kita, tapi mereka punya pengalaman yang lebih. Mereka sudah menjalani hal yang akan kita jalani gitu. Jadi kita bisa tanya ke mereka, mungkin itu dari matkul kayak, Kak, dari matkul ini aku bingung di bagian ini, aku boleh minta tolong dijelaskan nggak kalau di matkul ini karena aku cukup kesusahan. Itu juga jadi salah satu benefit. Lalu untuk dosen, kenapa relasi dengan dosen itu bagus? Karena dosen adalah orang yang benar-benar berpengalaman gitu. Kita bisa dapat banyak pengalaman dari dosen, entah itu ilmu-ilmu di perkuliahan atau mungkin ilmu-ilmu untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari, dan atau mungkin dari dosen kita bisa terbantu mungkin nanti untuk skripsi atau kita ingin mencoba untuk penelitian. Ketika kita udah punya relasi dosen inilah yang nanti akan ngebantu kita gitu, karena dosen itu sama seperti guru, mereka adalah yang mengajar dan mendidik kita. Jadi ketika kita punya relasi yang dekat dengan dosen, kita jadi punya arah gitu di perkuliahan ini. Mungkin seperti itu. Oke, berarti emang dari organisasi itu kita juga bisa belajar banyak. Betul. Terus kita juga bisa menjalin relasi. Betul. Nah, dari segi kita misalnya mahasiswa bisnis digital, memang tuh bisa dibilang banyak banget tentang pemasaran digital tuh banyak banget pembelajaran. Betul. Nah, tapi aku dengar-dengar di bisnis digital nih ternyata nggak cuma tentang pemasaran digital. Yeah. Kalau boleh tahu di bisnis digital tuh ada apa aja sih? Nah, di bisnis digital itu selain pemasaran digital, kita juga mempelajari manajemen. Manajemen apa aja? Ada manajemen operasional, manajemen keuangan. Itu di mana kita belajar gimana kita mengoperasikan struktural yang ada, panitia. Mungkin kalau di event panitia atau mungkin di usaha kita itu mungkin pegawai-pegawai kita, bagaimana cara kita belajar untuk operasional itu bisa berjalan dengan baik. Dan lalu di manajemen keuangan kita benar-benar belajar gimana cara kita mengatur keuangan, gimana cara kita itu bahkan mungkin kita belajar investasi, kita belajar saham dan lain-lain, yang itu sangat mengikuti zaman gitu. Kita benar-benar kayak, oh sekarang nih investasi lagi gencar-gencarnya kan sekarang, kalau dilihat kayak mungkin ada yang investasi ke perusahaan atau mungkin secara digital dan lain-lain, itu juga dipelajari gitu loh. Jadi kita kalau memang ingin menerapkan itu, kita nggak salah jalan. Terus juga kita tuh belajar tadi informatika, ada yang namanya algoritma pemrograman, ada yang namanya design thinking dan lain-lain. Karena di era digital ini kita butuh yang namanya ada mungkin website, ada mungkin aplikasi dan lain-lain. Kita benar-benar belajar gimana sih cara kita ngebikin website, dimana bahkan kita diajari gimana cara kita bikin desain website itu efektif, dimana kalau orang pakai website kita, mereka tuh nggak bingung, mereka langsung tahu kayak, oh di website ini aku mau ngapain, kalau aku mau butuh nyari apa langsung ada kayak gitu. Itu benar-benar dipelajari gitu. Dan buat mata kuliah dasar lainnya itu pun kita juga mempelajari kayak
dasar dari bisnis digital. Karena kita sendiri kan dari bisnis digital, kita harus tahu dasarnya ini dari apa, gimana dan lain-lain. Mungkin itu sih yang kita pelajari. Oke, memang di bisnis digital ini belajar banyak banget. Betul. Kita juga belajar dari bisnis digital juga bisa belajar bagaimana kita analisa konten-konten yang ada di TikTok nih. Ini Betul. sebenarnya konten murni nggak sih? Atau ini sebenarnya cuma campaign dari suatu produk? Nah, jujur semenjak emang belajar di bisnis digital itu, kita tuh bisa menganalisa secara langsung Benar. di TikTok gitu ya. Lagi scroll, oh ini campaign. Benar. Udah skip aja, Langsung ini tahu. campaign. Nah, udah kayak kebaca gitu loh. Sebenarnya emang semua itu bisa dipelajarin kalau memang kita emang benar-benar niat belajar. Betul. Nah, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Oke. Terima kasih banyak ya Wel Terima kasih atas juga. sharing-sharingnya. Ya. Karena banyak materi-materi dan banyak hal-hal yang aku baru tahu lah gitu ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you di Berisik Berbicara season 2.